Salam, selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan hasil UTS, di mana jawaban nomor 1 itu adalah sejarah Gereja Katolik di Indonesia dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Misionaris Katolik pertama yang datang ke Nusantara adalah Pastor Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Serikat Yesus yang tiba di Maluku pada tahun 1546. Ia bekerja di Ambon, Ternate, dan pulau-pulau sekitarnya. Misi Katolik berkembang seiring kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan kemudian Belanda. Pada masa kolonial Belanda, perkembangan gereja Katolik mengalami hambatan karena pemerintah Belanda berorientasi pada agama Protestan dan sempat melarang misi Katolik. Baru pada abad ke-19 setelah pemerintah Belanda memperolehkan kembali kegiatan misi Katolik, kegiatan Katolik berkembang pesat dengan hadirnya kongregasi seperti Serikat Sabda Allah, MSC, dan OFM. Setelah kemerdekaan Indonesia, Gereja Katolik turut aktif dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Hierarki Gereja Katolik Indonesia terbentuk secara resmi pada 3 Januari 1961 melalui Konstitusi Apostolik Queen Christus Advenit oleh Paus Yohanes ke-13. Agama Katolik masuk ke Indonesia. Ini adalah jawaban yang kedua. Agama Katolik masuk ke Indonesia melalui kedatangan Portugis yang berdagang dan menjalin hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan lokal. Pada tahun 1534 ini, Raja Ternate dan beberapa rakyatnya dibaptis oleh misionaris Franciscus. Tokoh penting yang membawa pengaruh besar adalah Santo Franciscus Xaverius yang tiba di Ambon tahun 1546 dan di Ternate tahun 1547. Dalam masa ini abad ke-16 hingga 17. Karya misi difokuskan di Maluku terutama karena adanya kolonial Portugis di sana. Meskipun penyebaran agama sering disertai dengan kepentingan kolonial, namun karya pastoral murni juga dilakukan seperti baptisan massal, pendirian kolonialisme. Lalu yang ketiga, jawaban yang ketiga itu adalah kolonialisme Portugis dan Spanyol membawa misionaris Katolik ke wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Portugis masuk seperti Franciscus, Dominican, Serikat Yesus. Lalu pengaruh utama mereka itu adalah penyebaran agama Katolik ke wilayah timur Indonesia, seperti Maluku Timur dan Flores. Pembangunan infrastruktur gereja awal dan sekolah-sekolah misi, baptisan massal atas penduduk lokal walaupun kadang dengan pendekatan top-down atau dari raja ke rakyat. Perpaduan antara misi dan kolonialisme yang kadang membuat agama Katolik dicurigai sebagai bagian kolonialisme, namun kolonialisme juga menyebabkan bantuan budaya dan keagamaan yang tidak selalu positif, sebagaimana masyarakat lokal menerima Katolik, tetapi tidak sedikit juga yang menolak karena menganggapnya sebagai alat penjajahan pada saat itu. Lalu nomor yang keempat, pada awal kolonialisme Belanda, misi Katolik terhambat karena Belanda adalah negara Protestan selama VOC abad 17 dan 18.
Kegiatan misi Katolik dilarang dan gereja Katolik tidak berkembang. Namun setelah VOC bubar dan pemerintah Belanda mengambil alih langsung abad ke-19, terjadi perubahan kebijakan. Sejak 1807, pemerintah Belanda mulai memberi izin untuk kegiatan misi Katolik pada 1835. Vakariat Apostolik Batavia didirikan dan menjadi titik awal kebangkitan kembali Gereja Katolik Indonesia. Misionaris-misionaris dari Eropa, terutama Belanda dan Jerman, mulai masuk dan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan paroki. Kongregasi seperti Serikat Sabda Allah, Misionaris Hati Kudus, dan Fransiskan memainkan peran penting. Misi Katolik juga semakin mandiri dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal serta membina katekis dari kalangan pribumi. Lalu jawaban yang kelima itu adalah pada abad ke-7 sejarah gereja Katolik berada dalam masa penting pasca konsili ekumenis awal dan memasuki era tentang baru baik di barat maupun di timur. Beberapa poin penting sejarah gereja abad ke-7 yaitu poin yang pertama, munculnya Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 610, Nabi Muhammad mulai menerima wahyu dan penaklukan Arab pada abad ke-7 menyebabkan wilayah Kristen seperti Syria, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara jatuh ke tangan Muslim. Yang mengurangi kekuatan gereja di wilayah tersebut, gereja timur atau terutama Ortodoks, Oriental, dan Nestorian terus bertahan namun sering hidup dalam status sebagai kaum dhimmi atau warga kelas 2 di bawah kekuasaan Islam. Lalu, kepemimpinan Paus dan konsolidasi kekristenan di barat, Paus Gregorius Agung dalam 590-604 meski wafat di awal abad ke-7 memberi pengaruh besar pada abad tersebut. Ia memperkuat otoritas Paus, mengirim misionaris ke Inggris seperti Santo Agustinus dari Canterbury, dan menata liturgi menjadi cikal bakal nyanyian Gregorian. Gereja menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan sosial serta runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kekristenisasi bangsa-bangsa barbar, misi Kristen menyebar ke wilayahan bangsa-bangsa Jermanik, Anglo-Saxon, dan wilayah Eropa Utara. Misi-misi ini dipimpin oleh para birawan dan tokoh seperti Columbanus dan misionaris Irlandia lainnya. Perkembangan monasticisme atau kehidupan membiara, biara-biara menjadi pusat rohani, pendidikan, dan budaya Kristen. Aturan Santo Benediktus melalui penyebar luas di Eropa. Yang B, sejarah gereja di Nusantara mencakup proses panjang dari masuknya agama Katolik oleh Portugis abad ke-16. Masa penindasan di bawah VOC abad ke-17 sampai 18, kebangkitan kembali pada abad ke-19 hingga perkembangan gereja yang mendiri di masa kini. Perjalanan ini mencakup awal mula misi Portugis dan Franciscus Xaverius, masa penekanan oleh VOC, kebangkitan kembali di abad ke-19 dengan pendirian vikariat dan kehadiran rakyat religius, kontribusi dalam pendidikan, sosial dan budaya, peran dalam kemerdekaan, dan pembangunan nasional. Gereja Katolik di Nusantara kini telah menjadi bagian aktif dalam kehidupan bangsa dengan hierarki lengkap dan banyak umat lokal menjadi imam, suster, dan pemimpin awam. Sekian dan terima kasih.